Halo teman-teman kolektor saham. Hari ini cukup mengagetkan ya, hari Selasa. Tiba-tiba tadi sekitar jam berapa itu? Setelah awal sesi 2 lah gitu ya, sekitar jam 2 itu market tiba-tiba jatuh ya, walaupun nggak dalam ya, tapi secara tiba-tiba yaitu berefek kepada efek domino, menjadi efek domino gitu ya. Ada stop loss orang yang kejemput, lalu ada trailing stop dan lain-lain. Jadinya itu tuh berkelanjutan terus-terusan, dan saya sejujurnya melakukan kesalahan ya. Tadi saya sempat bahas detailnya di Bahas Porto ya. Saya fokusnya ketika melihat Konglo, penurunannya mirip semua gitu ya. Saya mengira ada hal terkait ketidakcocokan yang diajukan oleh BI ke MSCI gitu ya. Saya nggak peduli hasilnya sih, tapi karena saya memegang BRMS dan posisinya BRMS juga jatuh di saat yang sama ya, jadi saya peduli dengan momentumnya. Apabila ada sentimen negatif tentang hal ini, ya tentu saya akan berkepentingan gitu ya. Nah, saya membacanya hal itu gitu ya. Tapi ternyata setelah market tutup dan kode broker udah dibuka ya, ternyata BRMS justru di akumulasi cukup besar, 43 miliar. Tapi di sini saya juga nggak tahu ya apa kepentingan asing, entah karena memang mereka menyelamatkan AVG-nya karena rata-ratanya sekitar di 1000-an ya, di atas 1000. Tentu ini juga masih belum pasti ya, karena alasan tersebut hanya mereka lah yang tahu. Kenapa saya juga berpikir seperti itu? Karena kita lihat di sini yang lain selain grup Bakri ya, itu di net sell ya, walaupun nggak terlalu dibuang besar ya, tapi umumnya di net sell. Pak Prayogo juga. Nah, yang di Bakri ini, nah saya di sini cukup ya, saya kegocek lah, saya akui saya kegocek. Saya akhirnya cut loss di 1015. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang saya sebenarnya kemarin ada pasang stop loss itu di sekitar 10.40 ya, 10.40. Tapi saya cabut kemarin karena memang saya mau pakai manual, dan akhirnya tadi match di 10.15 ya, nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya itulah alasan saya juga akhirnya menjual Astra dan Telkom, karena ya demi menutupi loss yang dihasilkan oleh BRMS ini gitu ya. Kita coba lihat ininya. Nah, jadi sebenarnya yang punya kerja itu LG ya, LG biang keroknya, LG lokal pastinya ya, 53 miliar. Sebenarnya nggak terlalu besar, buangannya itu biasa aja ya secara nominal, karena itu sebenarnya masih bisa diserap oleh asing. Tapi cara buang dan damnya itu terlalu ekstrim gitu ya. Sekitar di jam 13.40 langsung ngedam. Nah, sampai benar-benar sampai akhir sesi. Saya juga melihat tadi sempat V-shape dari 1005 naik kembali ke 1035 gitu ya, cukup kuat. Nah, itu asing yang ngangkat lagi, bisa kita lihat di sini BK. Tapi yang bekerja keras itu ya BK sih, yang paling menjaga. BK, KZ, dan ZP. ZP ini dari kemarin itu akumulasi di BRMS cukup masif ya. Tapi entah kenapa ini LG-nya keluar.
saya perhatikan LG ini di beberapa saham hari ini ya, itu keluar serentak, entah karena margin call, entah ada mandat khusus gitu ya, karena kita tahu LG ini memang sekuritas tidak umum ya, maksudnya bukan sekuritas seperti Ajaib, Stockbit gitu ya, dia ada memang perusahaan efek juga ya. Ya, BRMS intinya itulah, saya kena gocek dan saya udah lepas barang. Tapi nanti untuk Jumat kalau menarik penutupan minggu ini saya akan buyback ya. Jika bisa closing di atas 10.60 atau 10.65 lah. Atau kalau mau aman di atas 10.70, menarik untuk dibeli kembali Jumat untuk minggu depan ya. Jadi penentuannya konfirmasi pada Jumat minggu ini. Kita akan lihat di harga berapa dia mampu bertahan. Dan coba kita cek ya, kalau nggak percaya ya. Kita lihat LG. Nah, dia ganggu asingnya itu luar biasa ya. Dia buang Bumi, dia buang Telkom, dia juga buang BRMS. Tadi apa lagi? Satu lagi ada, dia cukup mengganggu asing ya. Hari ini coba kita lihat Telkom. Telkom ya, saya juga ini tadi buangnya di 3560. Nih, lihat nih. Nah, LG lagi kan ya. Nih LG sampai akhir sesi dia buang sendirian, tapi di sini AK-nya cukup strong ya. Bukan lawannya LG, AK di sini. Jadi harganya nggak sempat terguncang, tidak seperti di BRMS. Nah, AK-nya saja pembelian bersih itu 79 miliar di AVG 3558. Penjualan tidak terlalu ya di asing. Nah, 59 miliar buangan LG ya ditampung oleh AK ya. Sebenarnya di sini justru sangat-sangat baik dan sangat-sangat sehat karena penyerapan dilakukan oleh asing di saham yang dibandari oleh asing. Ya, Telkom, saya cukup menyesal membuang Telkom hari ini ya, karena keharusan saya mengimbangi atau menutupi loss yang dihasilkan dari BRMS. Kalau Astra sebenarnya saya tidak terlalu menyesal ya, walaupun Astra juga diborong asing hari ini. Jadi saham saya tadi itu hanya ada 3 ya, Astra, Telkom, dan BRMS. Ya cukup masif juga asingnya sejak kemarin, bahkan AK lagi. Nah di sini KZ yang punya kepentingan untuk keluar, tapi domestiknya juga bikin berat sebenarnya. Buangannya cukup deras, 41, 38, 24. Tapi ditampung oleh asing, AKBKZP. Nah, AK menariknya gini ya, AK di 2 hari terakhir cukup aktif, bahkan hari ini menurut pantauan saya paling aktif dari beberapa waktu terakhir. Borongnya juga paling banyak gitu ya. Secara keseluruhan memang hari ini AK jadi top broker ya. Oh enggak, XL ya AK nomor 2. Tapi pembeliannya net value-nya memang AK, tapi ini kan udah dicampur ya sama domestik.
Ya bisa aja domestiknya kebanyakan yang jual, jadinya hanya 443 miliar. Tapi saya yakin ini akan ada sekitar 600 sampai 700-an miliar borong hari ini. XL. Oh iya, tadi di BRMS teman-teman jangan kegocek lagi ya. Maksudnya di sini ini bukan XC lokal ya. Ini ajaibnya smart money. Tapi kalau Excel-nya saya kurang tahu, tapi saya cukup hafal XC di BRMS, XC, CC, dan RB. Nah, kalau khusus RB itu punyanya Pak Salim. Biasanya ini yang main ya, Inna Sekuritas. Saya cukup hafal di sini. Dan XL saya masih meragukan ini siapa ya, mungkin memang lebih dari separuhnya retail gitu ya. Tapi kalau XC ini dari 14 miliar, saya yakin sekitar lebih dari 10 miliarnya ini satu komando. Jadi ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Saya memang melakukan kesalahan karena saya berpegang pada price action. Saya berpegang pada momentumnya. Jadi ketika harga jatuh dari titik batas yang saya buat, ya saya memang harus disiplin. Saya harus keluar. Walaupun kejadian aslinya, kejadian sesungguhnya di baliknya tidak ada masalah ya, tapi it's okay. Nanti bisa kita buyback di Jumat kalau semuanya sesuai kembali. Oke, itulah pembahasan 3 saham kita ya. Untuk selanjutnya mungkin lebih detail kita bahasnya per satu saham ya, satu video. Karena saya juga nggak mau teman-teman bosan nonton videonya kepanjangan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga pembahasan BRMS, Telkom, dan Astra membantu teman-teman untuk menambah referensinya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.